Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wahyu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberikan perintah, gunakanlah harta duniawimu untuk memberi manfaat kepada orang lain dan menjalin persahabatan. Maka ketika hartamu habis, semuanya itu akan menyambutmu di rumah kekal. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menggunakan uang kita selain untuk membantu orang lain masuk ke surga. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus katakan adalah sama seperti manajer yang cerdik itu mendapatkan teman-teman yang dapat diandalkannya di kemudian hari. Kita juga harus menggunakan sebagian uang kita untuk mendapatkan teman-teman kekal. Orang-orang yang akan berada di surga karena kita memberi dan yang akan menyambut kita saat kita tiba. Orang-orang ini tidak akan mengatakan kita dapat membeli jalan masuk surga. Bukan seperti itu. Tuhan Yesus telah membayar harga di atas kayu salib dan Dia tidak mengatakan kita dapat membeli keselamatan itu karena kita tidak akan sanggup. Keselamatan adalah pemberian cuma-cuma dan itu adalah kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberitahu kita untuk menggunakan uang kita untuk membangun persahabatan yang akan berlangsung terus-menerus untuk selama-lamanya. Ketika kita menggunakan uang kita untuk membantu orang lain bertemu dengan Yesus, kita mendapatkan teman-teman untuk selamanya dan memperoleh upah untuk selamanya. Jadi ketika kita tiba di surga suatu hari nanti, kita bisa bayangkan ada begitu banyak orang berdiri di pintu masuk dan bertepuk tangan serta bersorak serta berkata, kami telah menunggu kamu. Kami di sini karena kamu telah mengeluarkan sejumlah uang untuk memberitakan kabar baik kepada kami. Kami sekarang berteman seumur hidup. Ya, untuk kekekalan. Jika bukan karena cara kamu menggunakan uang, kami tidak akan pernah mendengar tentang kerajaan surga dan bagaimana kami bisa masuk ke dalamnya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, apakah kita dapat mempergunakan uang kita seperti itu? Apakah ada orang yang akan masuk ke surga karena kemurahan hati kita? Ketika kita membeli Alkitab dan memberikannya kepada seseorang yang tidak memilikinya, kita telah menyimpan harta kita di surga. Ketika kita mendukung sebuah program yang membagikan kabar baik di seluruh dunia dalam pemberitaan Injil, dalam PI, kita telah menyimpan harta di surga. Ketika kita membantu membangun gereja, kita telah menyimpan harta kita di surga. Kita memberikan dukungan bulanan untuk para misionaris, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita telah menyimpan harta kita di surga. Itulah cara terbaik dan yang mulia untuk menggunakan uang kita. Kita tidak akan dapat membawanya, tetapi kita dapat mengirimkannya terlebih dahulu dengan menginvestasikan sumber daya kita kepada orang-orang yang akan dibawa masuk ke surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami diingatkan bagaimana kami belajar untuk menginvestasikan orang-orang yang akan masuk ke surga melalui pelayanan kami dan melalui keuangan kami. Berkati setiap kami Tuhan, supaya kami juga boleh belajar untuk mengasihi Tuhan dan memberikan persembahan persepuluhan kami secara khusus. Dan terlebih lagi kami boleh mempersembahkan untuk pemberitaan Injil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.